Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ingatan Allah obat perkawi sejenis karena Allah menamparkan keluaran niat itu kebodohan awak hati supaya jantan salam berkemuliaan akhirat ketiuran mengkestimu niat pada dia konan dilakonan kusorangan salah-salah rencana kaobat naniatnya khairu agami agalina kanjeng Nabi utusan ilahi kalamun qadiullah yubahu siwahu tanajah al-qawli waniyatin tu'adri dilangit tambah sinara asyarat nasar mugi abdi mugi pananggap kejana Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin Rabbi ya sehana wa tusir alaina bil-ilmi wad-dini fid dunya wal akhirah pangeran hati mugi Gusti ngagambilkeun sareng mugi Gusti ora paring esekeun perkawis ilmu sareng perkawis agami kulunnya sumawan di akhirat la ilaha illallah la mawjuda illallah wajibaki ayana habibah kama Allah la ilaha illallah la ma'budu illallah
di share link karena no Facebook, karena no fanpage kamari melain dina halaman, lain dina fanpage. Karena no fanpage karena no ieu, karena no akun biasa, terus karena grup-grup kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50. Hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi'tikhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri di bumi absenna dina YouTube anu kerjaan. Selain connect. Jangan pernah
Di mana? Di mana? Hah? Oh iya kayak kali itu lah. Mantap. Share ke link lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina jeung tatkala ngadatangkeun kaula bisa Musa ka Nabi Musa Al-Kitaba kana kitab At-Taurata tegesna Toret wal furqana jeung anu misahkeun atfu tafsiri eta atap tafsir ay al-fariqo tegesna anu misahkeun bainal haqqi antara hak wal batili jeung batil wal halali jeung antara halal wal harami jeung haram la'allakum supaya anjeun kabeh sanggup tafsirna balik arop terus ayat tuh saya cenderung tafsirna terus ayat istri kira ya melihat yang modal halaman dengan mas kawin naos tafsir Jalalain kamari teka ciri wajib ya. La'alakum supaya anjeun kabeh tahtadun eta menang pituduh anjeun kabeh bihi kalawan ieu kitab minad dhalali tina kasasaran para juga laki Allah yang tukang ngendit jadi tah lihat istri gede bisi narun betah maju maju berapa beli berapa oh jauh top dia senjata di Arab
Wa idh qala jeung tatkala ngucap saha Musa Nabi Musa liqaumihi ka kaumna Nabi Musa alladzina abadu tegesna jalma anu pada ibadah ieu alladzina tegesna jalma-jalma abadu anu pada ibadah ieu alladzina al-ijla kana tapekong anak sapi ya qaumi hai kaum kaula innakum sanyana anjeun kabeh zalamtum eta geus ngazalim anjeun kabeh anfusakum kana diri anjeun kabeh bittikhadikum kalawan ngajadikeun anjeun kabeh al-ijla kana tapekong anak sapi al-ijla kana tapekong anak sapi ilahan kana jadi pangeran atau sesembahan fatubu ila bari'ikum fatubu maka kudu tobat anjeun kabeh ila bari'ikum kazat anu ngadamel ka anjeun kabeh kazat anu ngadamel ka anjeun kabeh khaliqikum tegesna anu ngadamel anjeun kabeh min ibadatihi tina ibadah ka ijlu pakok tulu maka kudu maehan anjeun kabeh anfusakum kana diri anjeun kabeh pakok tulu maka kudu maehan anjeun kabeh anfusakum kana diri anjeun kabeh ayaliaktul tegesna kudu maehan saha al-bari'u anu lulubaran minhum ti anjeun kabeh al-mujrima kajalma anu lacut
Zalikum ari itu silih paehan al-qatslu maehan khairun eta leuwih alus lakum pikeun anjeun kabeh inda bariikum mungguh zat anu ngadamel anjeun kabeh inda bariikum mungguh zat anu ngadamel anjeun kabeh. Pawafaqo tuluy maparin taufik Allah ka anjeun kabeh. Pawafaqo tuluy maparin taufik Allah ka anjeun kabeh li fi'li dzalika kana migawe itu qatslu kana migawe itu qatslu wa arsala jeung ngutus Allah alaikum ka anjeun kabeh sahabatan kana mega saudaa anu hideung li alla yubsiro supaya henteu ningali saha ba'dukum sawarehna anjeun kabeh ba'don kasawarehna deui Fayarhama terus karunya itu ba'dukum hu ka ba'don. Fayarhama terus karunya itu ba'dukum hu ka ba'don. Hatta kutila sehingga dipaehan minkum ti anjeun kabeh nahu sab'ina alfan upama 70.000 Fataba maka narima taubat Allah alaikum ka anjeun kabeh qabila narima Allah taubatakum kana tobat anjeun kabeh innahu sa'nya Allah huwa ari Allah at-tawwabu eta zat anu seueur narima tobat at-tawwabu eta zat anu seueur narima tobat ar-rahimu tur anu welas asih
Wa in qultum jeung tatkala ngucap anjeun kabeh wa qad kharajtum bari nyata keluar anjeun kabeh bari nyata keluar anjeun kabeh ma'a Musa sarta Nabi Musa lita tadiru pikeun sasadu anjeun kabeh lita tadiru pikeun sasadu anjeun kabeh ilallahi ka Allah min ibadatil ijli tina ibadah ka anak sapi wa sami'tum jeung ngarungu anjeun kabeh kalamahu kana dawuhan Allah ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah ya Musa hai Musa lan nu'mina mual iman kaula sadaya laka ka anjeun hatta naro sahingga ningali kaula sadaya Allah aka Allah jahrotan kalawan terang jelas ayanan kalawan tangtu bahasa Sunda nama ngajeleketek ngajeleketek teh nya katingali ku orang langsung ngajeleketek ngajelegedek abelegedeg ngajeleketek berbahasa Jawa ya ngajeleketek cendol dawet Fakhodatskum terus nyamber kum ka anjeun kabeh Fakhodats terus nyamber kum ka anjeun kabeh naon asoikatu guludug halilintar naon asoikatu guludug ya, halilintar bahasa ini apa halilintar ya asoihatu guludug atau halilintar pamutum maka terus maut anjeun kabeh maka terus maut anjeun kabeh wa antum bari ari anjeun kabeh tangzuruna eta pada ningali kabeh wa antum bari ari anjeun kabeh tangzuruna eta pada ningali kabeh ma kana perkara halla anu datang ieu mah eta pikat di magribnya bikum ka anjeun kabeh
ba'atna terus ngahudangkeun kaula anu agung. Summa ba'atna terus ngahudangkeun kaula anu agung ka anjeun kabeh. Ahyaina tegasna ngahirupkeun kaula ka anjeun kabeh. Mim ba'di mautikum tina sabada maut anjeun kabeh. La'allakum supaya anjeun kabeh tashkuruna eta syukuran anjeun kabeh. Ni'matana kana nikmat kaula bidzalika kalawan eta ba'atnakum. Ni'matana kana nikmat kaula bidzalika kalawan eta ba'atnakum. Terus hadir ya di rumah di sampai genep sih. Yang di pondok ke yang di rumah sok hadir dina kolom komentar hadir nu di pondok ke akur dina kolom komentarna ya. Misalkan salwa di pondok aja hadiroh gitu ya. Terus gitu di hadiroh gitu ya. Rekia hadiroh di pondok aja ya. Jadi kayak di rumah aja sama ya. Di rumah aja hadir hadiroh. Sapu kue buka HP kan namanya. Masih bebas. Malam dikumpulkan kan? Masuk di kami pagi-pagi acan reng saya beres mah acan akan dipasih. Iya kan baik. Ya beres sih. Mentanggung tas ngaji langsung. Istri sampai kumpulkan ya. Mulai ada iya kayak mulai deh ininya bisnis dagang mulai deh lumayan sebelum orang mulai deh daripada kerajaan kawan baik naon pan di lockdown ya. Lockdown. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan 10 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan atau berikan kepada kaum Yahudi. Setelah kemarin berapa nikmat kemarin yang sudah dibahas? 3. Yang pertama, wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum
bala'um mir rabbikum 'adzim. Selamat dari Fir'aun dan para pengikutnya, karena dulu Fir'aun menyembelih anak yang laki-laki dan membiarkan anak yang perempuan serta menimpakan siksaan yang berat kepada mereka. Ya, alasannya kemarin sudah dibahas. Yang kedua, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nukarwa, penyeberangan Bani Israel di Laut Merah dalam keadaan selamat setelah disediakan jalan yang kering untuk mereka lalui. Nah, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Ya. Di pembelahan laut itu merupakan mukjizat Nabi Musa, ya, dan nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang ketiga, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Yang ketiga, meskipun mereka melakukan kedoliman, ya, ini berupa menyembah al-ijla, anak sapi, ya. Ketika Nabi Musa bermunajat selama 40 malam, ya, namun tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerimaan tobat Bani Israel dan ampunan Allah kepada mereka itu adalah nikmat yang ketiga yang Allah berikan kepada kaum Yahudi atau Bani Israel. Ya. Nah, kemudian, ya, kalau kita lihat nikmat-nikmat yang awal ini termasuk kategorinya adalah keselamatan jasmani. Raganya diselamatkan dari siksaan, raganya diselamatkan dari kejaran pasukan Fir'aun dan bala tentaranya dengan dibelahnya lautan oleh mukjizatnya Nabi Musa gitu. Nah, di ayat selanjutnya ini berkaitan dengan keselamatan rohani. Nah, keselamatan rohani yang kemarin dibahas ada ampunan Allah, penerimaan tobat, ya, mereka diterima oleh Allah. Nah, di ayat selanjutnya, wa id ataina Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Nah, diturunkannya, jadi nikmat yang keempat yang diberikan kepada Bani Israel adalah diturunkannya Taurat, ya, atau kitab suci kepada mereka, ya, agar mereka bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, agar mereka bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jadi, wa idh ataina Musa kitaba ayat Taurata. Jadi berinya kitab Taurat agar mereka punya panduan, punya kitab suci, panduan. Fungsinya di mana wawnya wal furqan sebagai atap tafsiri, atap untuk menjelaskan dari Alkitab. Jadi Alkitab di sana adalah fungsinya al-furqan, al-fariqu bainal haqqi wal batil wal halali wal haram, untuk membedakan yang hak dengan yang batil, untuk membedakan yang halal dengan yang haram. Ya,
diberinya kitab suci ini merupakan bagian dari apa? Dari nikmat yang Allah berikan kepada Yahudi atau kepada Bani Israel. La'allakum tahtadun, supaya mereka mendapatkan petunjuk, ya, agar tidak aibihi minad dhalal, tidak tersesat, tidak sasar, ya. Nah, itu nikmat yang keempat yang Allah berikan kepada kaum Yahudi atau Bani Israil. Kemudian wa idh qala Musa liqaumihi, ya. Dan tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ay alladzina abadu al-ijla, Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang menyembah tapekong anak sapi, ya. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian dengan menjadikan tapekong anak sapi ilahan, sebagai sesembahan, sebagai pangeran, sebagai Tuhan. Maka fatubu ila bariikum, maka kalian harus tobat ila bariikum. Al-Bari salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, yang di sini khaliqikum, yang telah menciptakan kamu, ya. Menciptakan makhluknya dalam keadaan harmoni, katanya, ya, Bari Al-Bari, ya. Khaliqikum min ibadatihi. Nah, kedoliman, jadi syirik itu merupakan puncak dari kedoliman. Nah, kemari kan orang dolimnya menjadikan kaos kaki jadi kaos tangan, ya. Dolim wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, ya. Nempatkeun sesuatu bukan pada tempatnya. Tempatna kaos kaki dina kaki, ya. Tapi dijieun kaos tangan, eta ge dolim, ya. Nah, eta mah dolim nu manfaat, katanya. Dolim duka kamarana kaos kaki na leungit. Aya di kaos kaki lah leungit ya. Anu awe nanti diparake ku laki nu duka kamarana ya leungit ya. Tanggung jawab sih, gantian. Gantian meuli di parisan. Iklan. Kedoliman, puncak kedoliman itu adalah melakukan syirik, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Ketika Nabi Musa kemarin kan munajat, ya, mereka malah menyembah, menjadikan al-ijla, anak sapi, itu sebagai ilahan. Namun cara tobatnya ini, ya, cara tobatnya berbeda, ya. Cara tobatnya berbeda, ya. Kalau tobat yang kita pahami, ya,
Kalau tobat yang kita pahami saat ini kan rukun-rukunnya itu adalah utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarki dzambi fi mastaqbala baro'atan min kulli haqqil adami wali hadhil arkani far'a wa kamila. Saja kita latihan pegarinya SMA. Caranya? Kita latihannya bagaimana? Utlub kudu nyuprih anjeun mataban kana tobat bin nadamah dibarengan kalawan nalangsa. Nu kahijian nadamah, menyesal. Ya. Menyesal. Bin nadamah muklian. Kemudian yang kedua eureun berhenti dari melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga wa bi azmi tarki dzambi fi mastaqbala, ngazam akan meninggalkan dosa tersebut seterusnya. Jangan sampai sekarang tobat ya Allah tapi bulan depan mau mengerjakan lagi dosa tersebut misalkan. Nah, salah satu rukunnya itu tidak tercapai. Nyesal misalkan ada, berarti an-nadamah ada. Berhenti dari dosa tersebut ada, muklian. Tapi masih punya keinginan akan melakukan dosa lagi. Misalkan dia akan datang. Nah, itu berarti rukun yang ketiga wa bi'azmi tarki dzambi fi mastaqbala tidak dipenuhi. Jadi rukun tobat yang pertama an-nadamah, menyesal. Yang kedua muklian, berhenti dari dosa tersebut. Yang ketiga wa bi'azmi tarki dzambi fi mastaqbala, ngazam tidak akan melakukan dosa lagi sampai ke depan seterusnya gitu ya. Itu kalau hubungannya dengan hakullah vertikal. Kalau ada hubungannya dengan hak adami ya, yang sifatnya horizontal sesama manusia, ada tambahan rukun yang keempat, baro'atan min kulli haqqil adami, harus meminta baro'ah itu lulubaran, minta dilubarkeun gitunya. Kalau nyuri berarti harus minta dihalalkan, kalau menyakiti orang lain harus minta maaf, kalau ada barang yang diambil harus minta diganti atau minta dihalalkan, minta ridho dan lain sebagainya ya. Maka hati-hati ya, hati-hati ya. Hati-hati menyakiti perasaan orang lain, menyakiti, mengganggu perasaan teman kita, menyakiti teman, itu hati-hati, harus minta maaf. Karena ada baro'atan min kulli haqqil adami ya. Jadi jangan pernah kau sakiti ya, temanmu, tapi harusnya kau bahagiakan. Terus jajan can yuk di pasien jajan berarti gitu. Ya. Lain ayeuna urang jajan gitu kan. Kenapa di pesantren jajan dibatasi? Kenapa di pesantren tidak boleh jajan kemana-mana? Karena tidak semua teman kita mampu jajan, tidak semua teman kita punya uang untuk jajan. Minimal dengan kita sama-sama ini menghargai. Nah itulah makanya saling menghargai. Beriheun mere henteu atuh ya. Nah, atuh minimal ulah ningalikeun urang meskipun mungkin urang boga bekal anu loba ya. Meskipun boga duit jajan yang banyak. Ya. Tapi kan tidak semua matak diratakeun di pesantren per hari harus sekian. Itu maksudnya adalah supaya bisa tadi solidaritas, solider. Nah, itu kan antar teman harus solider, ya. Ya. Punya solidaritas, ya. Bisa merasakan empati pada teman kita yang mungkin tidak punya uang jajan. Nah, so kan akan lebih sakit, ya. Minimal misalkan keur mah orang tersebut jadi ngalibat orang jajan we, ayo misalkan. Itu kan beda ya, beda. Nah, mulainya ya tinggal GoFood awewe ini ampun ya. Nah jadi
lain ulah, tapi maksudnya itu kan iya kan kernaon hari keur ngecor ningali aya tukang GoFood ka dieu sugan tek mere kan bawa deui ke ditu saha pesen kamar minuman GoFood atuh nuker naon nuker ngecor lalaki nuker kitu teh keur ting karetep kape pake aya pesen minuman masa keresek gitu nya go drink lain GoFood teh nya minuman naon milaraan milaraan amantak dibatasi kurang aman gitu. Nah itu belajar. Nah, jadi secara tidak langsung bisa jadi kan itu membuat perasaan teman kita kumaha aduh nah itu ya aduh apa namanya luar biasa ya ahen yang kerja itu aduh capek. Nah minimal kita saling menghargai satu sama lain dengan membatasi Nah itu kan belajar hidup sederhana, belajar makan apa adanya, tentunya dan lain sebagainya. Wa hadhil arkani far'a wa kamila. Nah, ini tadi rukun-rukunna. Itu tobat yang kita pahami dari kitab Kifayatul Atqiyah. Nah, cara tobat kaum Yahudi ya. Jadi Nabi Musa ketika menyatakan kepada kaumnya bahwa apa yang kalian lakukan dengan menyembah al-ijla, dengan menyembah sesembahan patekong anak sapi itu sebagai kedoliman, kemudian fatubu ila barikum, kemudian menyuruh kaum Yahudi atau Bani Israil untuk tobat. Cara tobatnya beda dengan yang tadi kita sebutkan. Bagaimana cara tobatnya? Faqtulu anfusakum. Cara tobatnya adalah mereka harus membunuh diri mereka. Urang mah tobat ya kan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Urang mah tobat teh tadi an-nadama muqlian, kemudian wabi azmi tarkid dami fi mastaqbala, musbara'atan bihaqi hadami, kemudian juga baca istighfar. Nah, ini disuruhnya liyatul al-bari'u minkum al-mujrim. Jadi cara tobatnya itu berbeda dengan cara apa? Ya. Cara tobatnya yang tidak menyembah al-ijla itu harus membunuh yang melakukan syirik atau yang dosa yang menyembah. Jadi kan di kalangan yang kemarin itu ada yang menyembah anak sapi tersebut, ada yang tidak. Nah, yang tidak melakukan dosa tersebut diharuskan membunuh, atau yang menyembah tersebut yang membunuh dirinya. Ini kalau kita pahami. Kalau kita pahami memang banyak misalkan di sini para mufasir ada yang memana, tapi banyak yang juga menyatakan ini bukan majaz, tapi memang betul-betul mereka harus membunuh diri mereka. Ya, cara tobatnya itu berbeda ya, dengan yang kita pahami tadi. Jadi tobatnya itu harus bunuh diri. Kalau di Jepang ada istilah harakiri. Ya, jadi korupsi pejabat karena malu dengan korupsinya dia membunuh dirinya sendiri, harakiri istilahnya. Di orang korupsi lain bunuh diri ya. Di orang korupsi lain bunuh diri, tapi malah ditahan kan, bangga dengan bajuna, di Paroto gitu kan, di sel dengan sel yang mewah itu ya, dengan fasilitas yang wah ya. Menang remedi di gara-gara corona ya. Nah, dikeluarkan dia gitu ya. Nah, beda itu ya. Nah, cara tobatnya harita kaum Yahudi cara tobatnya kudu ngabunuh diri. Nah, jadi dia dijelaskan jadi zalikum khairul lakum inda barikum. Nah, membunuh itu membunuh diri atau yang tadi al-bari, membunuh yang al-mujrim itu khairun lakum
inda barikum, menurut Allah itu yang lebih baik bagi kalian. Maka fawafaqakum li fi'li dzalik wa arsala 'alaikum sahaban sauda li'alla yubsiru ba'dukum ba'dhan. Allah mengirimkan mega yang hitam pekat, ya, mega tenaon, awan hitam, ya, mega sahab. Allah mengirimkan awan hitam supaya tadi yang tidak melakukan penyembahan ketika membunuh ini yang menyembah anak sapi tersebut tidak melihat, sehingga payarhamahu itunya tidak merasa kasihan, kan ketega orang tanya misalkan kudu ngabunuh, maka ku Allah dikirim sahaban sauda, dikirim awan hitam supaya poek gitunya, supaya tidak terlihat. Nah, hatta kutila minkum nahu sab'ina alfan. Nah, sehingga di sini saling bunuh ketika itu, ya, saling bunuh sampai 70.000 orang yang terbunuh, ya. Kemudian Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan fataba alaikum, agar Allah menerima tobatnya dengan cara tobatnya saling bunuh tersebut, ya, dibunuh itunya. Akhirnya qabila taubatakum, Allah menerima tobatnya, innahu wat-tawwabur rahim. Meskipun mungkin ketika tadi saling bunuh tadi, ketika dibunuh tadi ada yang belum mati, ada yang belum meninggal, tapi ketika Nabi Musa munajat pada Allah, nah, ketika diterima tobatnya yang terbunuh, ya berarti sudah melakukan tobat, yang belum terbunuh pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan cara pembersihan para durjana, pembersihan para musyrik, ya, orang yang melakukan syirik secara massal atas perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Dan itu bagian dari nikmat yang Allah berikan, ya. Karena Allah menerima tobat mereka, ya. Karena setelah pertempuran saling bunuh tadi, gitu ya, akhirnya kemudian setelah Nabi Musa munajat pada Allah, minta pada Allah, ya, kemudian berhenti, kemudian mereka membuang senjata, keadaan menjadi damai dan aman kembali, ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Nah, keadaan damai aman setelah para durjana ayeuna, ya, bersih, gitu ya. Bersih, misalkan orang yang melakukan dosa langsung bunuh diri, nah, berarti alam dunia aman di zaman melakukan dosa. Minimal misalkan orang yang maling, korupsi, misalkan sudah bunuh diri atau dibunuh, ya, berarti akan bersih dari. Nah, pembersihan itu kan nikmat dari Allah, karena kan damai aman setelah yang orang yang berdosa yang melakukan tadi kesyirikan itu mati, ya, maka pembersihan yang durjana tadi itu merupakan bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nikmat yang ke-5, ya, sampai 70.000. Jadi orang yang tidak bersalah membunuh orang yang bersalah, ya, sampai 70.000 yang terbunuh, ya. Nah, itu cara tobatnya. Nah, orang mah, ya, kita, ya, yang sama-sama diberikan nikmat, yang juga sama-sama melakukan kemaksiatan, cuma naudzubillah, insyaallah kita tidak melakukan kemusyrikan, ya. Nah, cuma tetap kita pun masih tidak luput dari salah dan dosa. Masih mending tidak harus, cara tobat kita tidak harus bunuh diri, cara tobat kita tidak harus dibunuh. Maka tadi utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi azmi tarkid dambi fi mastaqbala, ya,
baro'atan li haqqil adami ya, dihil arkan ya, itu rukun-rukun tadi. Cara tobat kita an-nadamah, menyesal, muklian, berhenti dari dosa, wa bi azmi tarkib dan fi mastaqbala, kemudian azam untuk tidak melakukannya lagi, kemudian baro'ah kalau ada berhubungan dengan hak adami. Nah, itu cara tobat kita. Berarti kita harus lebih banyak tobat, karena cara tobat kita lebih ringan dibanding tobatnya kaum Yahudi ketika itu yang harus dibunuh, harus membunuh diri mereka. Ya. Nah, kemudian wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa khadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, sebelum masuk ke sini ya, jadi kalau melihat tadi bahwa Fir'aun, kemudian kasus Fir'aun, bagaimana kuatnya kekuasaan Fir'aun sampai-sampai kan saking sombongnya tidak ada yang bisa mengalahkan, sampai-sampai mengaku jadi Tuhan, saking luas dan kuatnya power yang dimiliki oleh Fir'aun ya. Tapi ternyata sekuat apapun ya, yang namanya tiran yang lalim pasti akan mengalami kehancuran. Sehingga ingatlah ketika kita, siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi penguasa. Berilah hambamu sembako, namanya uang. Nah, ketika kita jadi penguasa, ingat jangan sampai kita berbuat lalim, jangan sampai kita buat dolim kepada rakyat kita. Siapa tahu di antara kalian ada yang jadi presiden, minimal gubernur, bupati, paling kita ketua RT, siapa tahu. Jadi minimal kita sudah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita tuh pemimpin. Kita memimpin diri kita, memimpin anggota tubuh kita. Ketika nanti jadi suami akhir, akhir deh ya. Siap, harus bisa memimpin, harus bisa bertanggung jawab, gitu ya. Memimpin, karena memimpin istri kita, memimpin anak kita, Raisa kedeng dibuka budak, ya. Memimpin keluarga. Nah, yang belum menikah kita akan memimpin diri kita. Setiap kita pemimpin, dan wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban, ya. Dari bisakah kita memimpin tangan kita, memimpin kaki kita, memimpin anggota tubuh kita, memimpin istri kita, anak kita. Berat. Jadi jangan dikira bahwa kita itu bukan pemimpin karena kita tidak menduduki posisi jabatan. Meskipun kita bukan presiden, kita pun sama pemimpin, dan kita akan diminta juga pertanggungjawaban. Nah, pelajaran dari kemarin kisah tentang Fir'aun ya, nah itu bahwa sekuat apapun seorang penguasa punya power ya, tetap dia akan punya hari naas gitu ya istilahnya ya. Nah, Fir'aun ya kan sampai sekarang muminya masih ada ya. Hanya kalau bikin ngajaran ningali ya, ke Mesir. Mudah-mudahan ya sing aya kuliah ke Mesir ya, menang beasiswa sukan ya. Jadi entar sing ketong pakeun Qur'ana ya. Linkna aya ke di Pak Arif. Tinggal hafalan Qur'ana dieuna ke Mesir. Kayak ikatan alumni santri Rodatul Irfan di Mesir. Amin. Jadi kan ningali mumi Fir'aun, ningali kahaja ku Allah diawetkeun nepi ka ayeuna supaya jadi ibroh, jadi pelajaran pikeun urang bahwa ketika jadi penguasa ulah takabur, ulah sombong sampai ka
mengaku jadi Tuhan saking merasa tidak ada yang bisa mengalahkan. Pada akhirnya ya mati juga dan ditenggelamkan di Laut Merah. Tanya pelajaran anak. Kemudian kemudian dasar Bani Israel nya geus dibere nikmat sakitu geus sabaraha hiji tadi nu kaitung geus sabaraha hiji 5 gitu nya nu kagenep gitu nya wa id qultum ya Musa. Jadi ketika waqad kharajtu ma'a Musa lita'tadiru ilallahi min ibadatil ijli wa sami'tum kalamahu ya Musa la nu'mina. Hei Musa, hiji cologogna nya ka Nabi Musa nyebut hei Musa. Ya Musa, hei Musa eta teu sopan gitu. Mantak ayeuna loba dikritik lagu Siti Aisyah ya, tidak memakai Siti atau Sayyidati gitu nya. Mantak aya dirubah ayeuna kapernanya aya nu dirubah karena dianggap teu sopan ka ummul mukminin. Nah, ieu geunan si Bani Israil kayak gitu. Ya Musa, hei Musa, ka nabina lanu mina mualiman laka kanjen hatta naralloha jahrotan, sampai kami melihat Allah secara jelas terang benderang dengan mata kepala sendiri itunya ayanan. Gitu hiji ka Nabi Musa tu sopan, hei Musa langsung kaduana pamentana ya. Naon istilahna teh atuh ya. Dengan keangkuhannya mereka punya permintaan ingin melihat Allah dengan terang gitu ya, dengan jelas sebagai syarat percaya kepada ucapan-ucapan Nabi Musa. Jadi jahrotan dia terang-terangan teh bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan yang mereka kehendaki, tetapi mereka ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ningali matahari wae ngadeukeutanna ya bisa hancur rusak gitu. Mantap ningali gunung ngecilegur gitu. Nah, jadi maka naon fa'akhadat kumus sa'iqatu. Nah, maka karena itulah kamu disambar oleh halilintar ya. Wa antum tanzurun, sedang kamu menyaksikannya. Tak disambar ku halilintar gitu. Disambar ku halilintar. Jadi ada 70 orang dari leluhur Bani Israel yang dipilih Nabi Musa ketika mereka menemaninya pergi ke Bukit Tur. Untuk minta maaf atas penyembahan anak lembu atau anak sapi tersebut. Nah, ketika itu ya mereka berkata, kami tidak akan beriman kepada Allah maupun kitabnya meski kami tahu bahwa Engkau telah mendengar firman-Nya, kecuali jika kami telah melihat Allah dengan mata kepala sendiri tanpa terhalang sesuatu pun. Nah, maka Allah pun menjatuhkan azab-Nya kepada mereka dengan menurunkan halilintar sehingga membakar mereka hingga mereka mati. Mereka berada dalam kondisi demikian selama sehari semalam, sementara orang yang hidup menyaksikan orang yang mati. Bahkan karena mereka memberontak dan melawan gitu ya, Bani Israil ini kepada Nabi Musa, Allah memberikan azab juga dengan berbagai wabah, penyakit menular serta berjangkit, kutu, serangga, sehingga banyak di antara mereka pun yang tewas. Nah, ada ya wabah penyakit nu aya
kalau dilihat dari kacamata misalkan ya bisa jadi karena nya urang geus henteu iman, loba nu teu iman ka Allah, loba nu teu iman ka kitab Allah, ya. Loba nu ngalakukeun kamaksiatan gitu nya. Hese nya. Hese. Nah, jadi minimal kitunya urang geus ngalakukeun maksiat langsung tobat. Kemudian berupaya mantah istilah pesantren itu menyelamatkan daerah sekitar karena ku ayatna aya keneh urang anu tahajud, aya keneh berjamaah maca Quran, adzan dan sebagainya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, kemudian nikmat yang keenam yang Allah berikan kepada Bani Israel itu adalah kemudian kami menghidupkan mereka sesudah kematian yang hakiki supaya mereka memenuhi ajal yang telah ditakdirkan bagi mereka. Jadi mereka bangkit, hidup lagi dan dapat memandangi satu sama lain. Ya, jadi al-ba'as, bangkit sesudah mati. Menurut Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar bahwa yang dimaksud dengan bangkit sesudah mati adalah banyak anak di sini maksudnya. Sudah mereka mengalami kematian gara-gara disambar halilintar dan lainnya, kemudian Allah memberkahi keturunan mereka dengan ujian terdahulu itu, kemudian Allah mempersiapkan umat Yahudi agar mereka melaksanakan kewajiban bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dirasakan oleh leluhur mereka yang mendapati azab lantaran mereka mengingkarinya. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Nah, jadi semua itu bertujuan agar kalian wahai kaum Yahudi yang hidup di zaman sekarang bersyukur kepada Allah yang telah memberi nikmat kepada kalian dengan membangkitkan mereka yang mati itu, dan supaya kalian meyakini bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, syukur yang diperintahkan di sini adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nikmat keenam yang Allah berikan kepada kepada Bani Israel. Masih ada 4 dari 10 nikmat yang Allah berikan akan dilanjutkan besok insya Allah. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikumul ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan
majahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Orang tawasulkeun kangge umi nuju teu damah jela tipes sami dia ini oge sami di tawasul bil Quran khusus ketika ke wasfi bihi mardona kartekeun dina mana doakeun kangge umi jeung kangge jiti khususkeun umumna kangge sadaya nu teu damah. Ya Rabbi bil Qur'ani hasil maqasidana waqdi awaijana waballighna muradana. Ya Rabbi bil Qur'ani ighfir lana dhunubana wakafir sayyi'atina wastur bihi auratina. Ya Rabbi bil Qur'ani irfa'lana qulubana warfa' bihi darajatina fi dunyana wa ukhrana. Ya Rabbi bil Qur'ani barik lana fi rizqina yassir lana umurana washfi' bihi mardana. Ya Rabbi bil Qur'ani ajib lana du'ana wahtim lana bi husnil khatimati inda mautina. Ya Rabbi bil Qur'ani anisna fi kuburina wasallimna minan nira wa adkhilna mawjina. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.